Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Randa Aslam Putra, Universitas Islam Negeri Sultan Taha Saifuddin Jambi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Prodi Manajemen Keuangan Syariah, kelas 1C. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang bentuk-bentuk karangan. Sebelum saya menjelaskan tentang bentuk-bentuk karangan, terlebih dahulu saya akan menjelaskan pengertian karangan. Tahukah kalian apa itu karangan? Karangan adalah bentuk tulisan yang mengungkapkan pikiran dan perasaan pengarang dalam satu kesatuan tema yang utuh, yang dapat dibaca dan dimengerti oleh orang lain yang membacanya. Mari kita jelaskan satu persatu. Nah, yang akan kita bahas yang pertama yaitu karangan narasi. Karangan narasi adalah karangan yang menceritakan seseorang atau beberapa orang atau beberapa kejadian atau peristiwa. Rangkaian peristiwa tersebut biasanya disusun berdasarkan urutan waktu atau secara kronologi. Tujuannya agar pembaca seolah mengalami kejadian yang diceritakan ini. Ada satu contoh karangan narasi. Mari kita simak baik-baik. Liburan ke Ragunan. Akhirnya hari ini tiba. Hari ini aku dan keluargaku akan pergi ke kebun binatang Ragunan. Aku bangun pagi-pagi sekali. Kemudian membantu ibu mempersiapkan perlengkapan yang akan dibawa. Sebelum pergi, kami sarapan terlebih dulu. Pukul 07, kami berangkat menuju kebun binatang Ragunan. Kami pergi ke kebun binatang menaiki mobil ayahku. Ayah dan ibuku duduk di depan, sedangkan aku dan kakakku duduk di belakang. Dari cerpen tadi sudah jelas bahwa itu karangan narasi. Kenapa bisa disebut karangan narasi? Karena cerpen tadi sudah benar-benar menjelaskan suatu kejadian atau peristiwa, sehingga si pembaca, si pendengar bisa merasakan apa yang penulis rasakan. Yang kedua, karangan deskripsi. Karangan deskripsi adalah karangan yang berisi tentang gambaran atau penjelasan yang berupa wujud, sifat, warna, dan sebagainya tentang objek yang dibahas. Bertujuan agar pembaca secara tidak langsung dapat mengerti hal-hal yang digambarkan, sehingga seakan-akan pembaca dapat melihat, merasakan, dan mampu memahaminya. Mari kita simak baik-baik contohnya. Contohnya yaitu yang berjudul Pemandangan Pantai Majapahit. Pemandangan Pantai Majapahit. Kota Mojokerto memanglah sangat mempesona. Di bagian sebelah kiri nampak tebing yang sangat tinggi, serta di sisi kanannya kita dapat menjumpai batu karang yang sangat besar, seolah-olah siap untuk menjaga gempuran ombak yang datang setiap waktu. Banyaknya wisatawan yang selalu berkunjung ke Pantai Majapahit. Setiap hari membuat pantai ini tak pernah sepi dari pengunjung. Di Pantai Majapahit satu ini, kita juga dapat bermain pasir, serta merasakan hembusan segarnya angin laut dengan deburan ombak yang lembut. Bahkan, di sini juga tersedia naik kuda serta angkutan sejenis andong yang dapat membawa kalian menuju area karang laut yang sangat indah. Di waktu sore hari, kita dapat melihat matahari terbenam yang menjadi momen istimewa pada saat matahari yang seolah-olah masuk ke dalam hamparan air laut. Dari karangan tersebut sudah benar-benar menggambarkan sesuatu yang didengar dan dirasakan. Karangan eksposisi. Karangan eksposisi adalah karangan yang menyajikan sejumlah pengetahuan atau informasi secara lebih jelas dan rinci. Pada karangan eksposisi terdapat fakta data yang mendukung, menjadikan semakin jelas informasi yang diperoleh tersebut. Karangan eksposisi juga sering disebut karangan faktual. Tujuannya agar pembaca mendapat informasi atau pengetahuan sejelas-jelasnya. Nah, sekarang kita lihat contohnya yang berjudul Cara Menanam Singkong. Cara menanam singkong. Singkong adalah tumbuhan umbi akar yang kaya akan karbohidrat. Meskipun proses penanamannya sangat mudah, proses penanaman singkong memerlukan perhatian khusus untuk hasil yang maksimal sebagai berikut. Pilihlah batang singkong paling bawah, potong kira-kira 15 cm dan tajamkan ujungnya. Kemudian letakkan pada tempat yang lembab selama 2 minggu hingga tumbuh tunas kecil. Setelah 2 minggu, tanam singkong pada tanah yang sudah digemburkan sebelumnya. Tancapkan ujung singkong pada tanah, jangan terlalu dalam agar singkong mudah dicabut saat panen. Demikianlah cara menanam singkong yang baik untuk mendapatkan hasil panen yang maksimal dan menguntungkan. Dari contoh karangan tersebut sudah jelas itu adalah karangan eksposisi. Karena dalam karangan tersebut sudah benar-benar memberikan informasi dan juga pengetahuan sejelas-jelasnya untuk si pendengar dan si pembaca. Keempat, karangan argumentasi. Karangan argumentasi adalah karangan yang berisi pendapat
atau argumen penulis tentang suatu hal yang sesuai dengan fakta, gambar dan sebagainya. Karangan ini bertujuan untuk meyakinkan pembaca agar memiliki pandangan yang sama akan suatu hal dengan pandangan penulis. Sekarang kita simak baik-baik contoh dari karangan argumentasi yang berjudul Kapan Pendidikan Gratis Terwujud. Kapan pendidikan gratis terwujud? Pendidikan gratis hanya janji yang bergema luas saat kampanye dan pemilihan pimpinan daerah maupun pusat. Saat pemilihan usai akan lain ceritanya. Anak-anak miskin di kota, desa, dan pedalaman tetap mengalami kesulitan untuk mengakses pendidikan yang layak. Di perkotaan, sekolah berlomba-lomba meningkatkan sarana dan prasarana dengan jalan menaikkan pungutan dengan dalil sumbangan pendidikan, uang gedung, dan lain-lain. Karena biasanya masyarakat perkotaan lebih memilih sekolah yang mempunyai sarana pendidikan yang baik, sehingga mereka tidak akan segan untuk membayar mahal demi memberikan pendidikan yang terbaik bagi anak-anak mereka. Sebaliknya, di pinggiran kota, pedesaan, dan pedalaman, sekolah tidak bisa mengenakan pungutan kepada orang tua siswa karena tidak ada lagi yang bisa dipungut dari masyarakat. Para siswa harus puas dengan kondisi fasilitas pendidikan. Karangan tadi yang dibacakan yaitu benar-benar karangan argumentasi. Yang kelima, karangan persuasi. Karangan persuasi adalah karangan yang berisi ajak-ajakan kepada para pembacanya untuk melakukan atau mempercayai suatu hal. Karangan ini pun memerlukan data-data atau sebuah fakta sebagai penunjang. Mari kita dengarkan contohnya. Begadang adalah suatu aktivitas yang buruk yang sering dilakukan banyak orang. Penyebabnya adalah kita pasti akan mengantuk di siang harinya. Dengan ngantuk yang berat, maka kita tidak produktif dan kinerja kita menjadi lambat. Kerja kita akan kacau karena mengantuk. Yang pasti pelajar tidak bisa menangkap pelajaran dengan baik dan masih banyak keburukan lainnya. Bukan hanya orang dewasa saja, seringkali dijumpai anak-anak muda juga begadang sampai larut malam, nongkrong di pinggiran jalan, di warung kopi, atau hanya sekedar main bareng sampai larut. Semua sama saja. Kegiatan ini sangat merugikan sekali. Mungkin juga salah satu sebab begadang terjadi adalah karena terlalu banyak minum kopi, yang bisa membuat seseorang itu sulit tidur. Maka dari itu, mari kita semua hindari apa saja yang membuat kita sulit tidur. Dengan begitu, kita bisa lebih produktif pada siang harinya. Kita juga akan bertambah sehat. Dari contoh tersebut sudah jelas bahwa itu adalah karangan persuasi, karena dapat mengaruhi pembaca walaupun secara tidak langsung. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan tentang bentuk-bentuk karangan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf jika ada kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.